Karena yang pertama dari 180 derajat ini lingkarannya sempurna. Ini yang garis putus-putus ini yang dipapas. Rata-rata teman-teman papas begini kan. Nah, karena si batu gurindannya itu mundur. Nah, jadi teman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat otomotif, selamat datang kembali di channel Delima Motor Teknik. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat ya, dimudahkan rezekinya, diberinya ilmu yang bermanfaat. Oke, khususnya ilmu-ilmu di dunia otomotif seperti kita. Oke teman-teman, jangan lupa juga ya like, comment, and subscribe. Soalnya subscriber saya belum nyampe 1000 acan nih. Maaf. Kita berbagi ilmu aja lah, sharing buat teman-teman semua yang mau terjun di papas noken as ya, hobi mulai merusak noken as tuh ya. Oke. Buat pemula boleh disimak sampai selesai ya. Buat para senior atau yang udah pada sehu-sehu nih, maaf kalau memang penjelasan saya agak ngawur, soalnya versi saya begini. Nah, oke. Teman-teman juga mau ikut versi mana terserah, karena di dunia motor ini memang rata-rata apa ya, kalau bikin noken as tuh terkadang saya juga pengalaman yang berisik itu motornya kencang-kencang, serius. Yang berisik itu motornya kenceng-kenceng, tapi yang suara halus tuh terkadang motornya pelan-pelan. Kenapa sih bang, yang saya juga berisik tapi kenceng, pas saya halusin motor malah jadi kedot. Oke, saya itu pengalaman saya juga seperti itu teman-teman, itu awal riset. Oke, buat pemula, buat mau terjun ke pemapasan boleh ya disimak, jangan skip juga. Oke. Nah, pertama teman-teman pemula, teman-teman semua harus tahu dulu apa ya sistem dari noken as ini ya. Mungkin tahu LSA di mana, base circle mana, terus durasi buka tutup. Oke, itu untuk buat dasarnya nanti dial di motor ya. Kalau buat di pembubutan, menurut versi saya bagi dua dulu ya. Saya bagi dua dulu derajat noken as ini. Soalnya derajat lingkaran semua itu kan 380 derajat, oke. Nah, saya bagi dua ya. Saya bagi dua, ada derajat atas, ada derajat bawah. Kenapa saya bagi dua? Nah, dari titik tengah ini ya. Dari titik tengah ini ke bawah saya bagi dua. Nah, begini. Nah, begini. Jadi kalau pengukuran itu begini, dibagi dua, oke. Kita cari dulu titik tengah di sini ya. Nah, oke, titik tengah. Nah, saya bagi dua. Kenapa saya bagi dua? Karena yang pertama dari 180 derajat ini lingkarannya sempurna. Oke, ini lingkarannya sempurna. Yang satu boleh dikatakan tidak sempurna karena ada tonjolan seperti ini. Jadi tidak membentuk lingkaran. Oke. Nah, kalau ditarik garis seperti ini. Nah, oke. Jadi ini yang 180 derajat sempurna. Yang atas mungkin tidak dikatakan sempurna karena ada tonjolan ini ya. Oke, teman-teman. Nah. Terus gimana sih bang cara papasnya? Nah, yang kedua, kita harus tentukan dulu titik sentuh. Titik sentuh di noken as dalam pengukuran sigmat. Kita cari dulu titik sentuhnya. Apakah benar titik sentuhnya ada di 180 derajat dalam pengukuran ya? Dalam pengukuran versi saya seperti ini. Menurut saya titik sentuh itu tidak di 180 derajat kalau di dalam pengukuran sigmat. Oke. Nah, kita buktikan ya. Nah, ini teman-teman. Ini kan titik tengah nih. Ini udah ambil saya titik tengah 180 derajat. Nah, kita putar ya teman-teman. Kita putar, bentar. Sigmatnya pakai inilah.
Nah, oke. Nah, set, kita putar. Oke. Nah, pasang. Nah, ini kan titik tengahnya dari sini ke sini ya, ke tengah ya. Titik tengah. Kita putar sigmat ini. Set, ini belum bergerak kan? Nah. Nah, ini baru bergerak. Nah, berarti di 21,4. Berarti kan posisinya ada di sebelah sini. Posisi titik sentuh ada di sebelah sini. Oke. Nah, ada di sebelah sini. Ini titik sentuh. Oke. Jadi kalau aplikasikan di gambar, titik sentuh ada di sebelah sini. Nah, oke. Jadi tidak 180 derajat. Nah, yang kedua, untuk bagian bukanya, set, kita lihat. Nah, enggak kan? Belum enggak. Nah, di sini mulai terbuka. Nah, sebelah sini ya. Sebelah sini. Nah, kalau tarik garis di gambar itu sebelah sini. Itu titik sentuh dari noken as dalam pengukuran sigmatnya. Nah, kenapa saya nggak katakan 180 derajat? Karena di pengukuran dari sini ke sini itu lebih dari 180 derajat. Oke. Nah, boleh dikatakan ini mungkin 201 derajat. Ini juga sama. 210 derajat. Kita ambil titik tengahnya ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi titik sentuh itu enggak di 180 derajat dalam pengukuran sigmat, oke? Nah, terus Bang, gimana dong buat papasnya Bang? Sayang, takutnya memang kalau papas tuh takut ke makan 0,01-nya, oke? Ya mungkin di versi teman-teman ada 0,01, buat titik sentuhnya ada 0,02. Itu terserah teman-teman ya. Kita ambil di 0,01 biar ngomongnya gampang. Oke, teman-teman lanjut. Nah, kenapa saya tidak dikatakan titik sentuh itu ada di 180? Nah, kalau memang ditarik dari sini ke bawah itu baru 180 derajat ya. Ditarik dari bawah ini juga kalau dihitung dari sini memang 180 derajat. Ini kan, nah 180 derajat kalau ditarik dari sini ke sini, lingkaran yang ini 180 derajat. Nah, kalau dari sini dalam pengukuran saya, dari sini dicari titik tengah ini enggak 180 derajat. Jadi teman-teman jangan bimbang. Jangan bingung. Kalau memang mau papas, papas aja. Nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi kalau Sundanya itu jangan asa-asa, entong asa-asa. Papas, rusak aja. Eksperimen terus, oke, teman-teman semua. Nah, di sini berarti titik loss-nya itu atau titik base circle-nya itu lebih dari 180 derajat dari sini. Nah, makanya jangan takut ya. Nah, dari sini sampai sini, oke, lebih kan? Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara papasnya Bang? Oke, kita cari titik tengah dulu. Nah, teman-teman semua buat para pemula yang mau papas, cari titik tengahnya dulu ya. Nah, begini. Ini kalau memang di pengukuran sigmat datar segini, datar itu kan 180 derajat. Oke. Jadi teman-teman tarik dulu, cari dulu titik tengah. Kalau mau ditandai, tandai aja di sini, tandai di sini, terus dipapas. Nah, kita lakukan papas. Nah, terkadang pertama memang saya juga pertama kayak begini ya, teman-teman. Ini dipapas nih. Oke, papas habis. Berapa sih ukurannya? Contohnya yang ini 21, sekarang jadi yang ini 19. Oke. Ini yang diarsir nih, yang garis putus-putus ini yang dipapas. Nah, rata-rata teman-teman papas begini kan. Nah, begini kan. Ya kan? Begini cara papas teman-teman kan. Nah, dulu saya juga memang begitu teman-teman. Terus dalam pengukurannya tuh susah. Nah, dalam pengukurannya susah. Jadi pengukuran begininya susah, terganjal. Terkadang memang kurang pas pengukurannya. Kalau mau bikin 18, kalau mau bikin 19 tuh susah. Makanya teman-teman mengukurnya dari atas. Oke.
Nah, itu ya. Nah, buat teman-teman semua, jangan sekarang nggak usah lagi kayak begini, ya, nggak usah lagi kayak begini, papasnya sampai sini. Ini kan kalau pengukuran susah keganjal. Nah, seperti ini nih. Ini pengukuran. Ini ada noknya ini ya, udah dipapas. Nanti pengukurannya juga susah. Nah, susah. Oke. Nah, sekarang nggak perlu lagi kayak begini teman-teman ya. Karena si titik sentuhnya itu berada di atas ini. Nah, titik sentuhnya ada di atas ini nih. Nih. Itu masih aman ya teman-teman. Nah, nanti kalau memang udah berubah papas, nanti teman-teman kan papas ke sini. Nah, papas ke sini kan. Nah, ini juga sama, papas ke sini. Nah, oke. Ini juga papas ke sini. Nanti titik sentuhnya ada di sini. Berubah. Jadi lebih besar hitungan derajatnya. Nah, oke, begitu kan? Nah, ada di sebelah sini, pasti itu. Oke. Teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita buat lagi ya satu ya. Bentar. Nah, mulai. Oke. Ini noken as. Memang noken as gak terlalu besar ya. Cuma segini tonjolannya paling. Cari titik tengah. Titik tengah ukuran sigmat. Oke. Oke, begini teman-teman. Nah, teman-teman sekarang pemapasannya, kalau ini mau dipapas gini, teman-teman nggak usah lagi kayak begini. Oke, teman-teman tarik aja langsung ke atas, dipapas. Jadi membentuk kayak begini, ya kan? Nah, tarik aja papas ke sini, set. Ini juga sama, tarik aja papas ke sini, set. Nah, oke. Papas aja ke sini ke atas, set. Ini kan apa, batu gurinda nih, segini biasanya. Nah, batu gurinda. Ini batu gurinda, ini juga sama ya, batu gurinda ya. Sini papas. Nah, teman-teman lakukan pemapasannya langsung aja ke atas. Nah, sehingga pengukuran dari sigmat ini nggak terhalang. Oke, ini kan kalau dipapas begini nggak kehalangan kan, nggak kehalangin ya. Sehingga rata satu jajar sigmat ini. Nah, rata satu sigmat ini. Biar pengukurannya juga mudah. Oke. Nah, jadi nggak terhalang seperti yang ini. Oke. Nggak terhalang seperti yang ini ya. Nah, jadi begini. Nah, mana ya? Oh, ini. Jadi begini. Nah, teman-teman, ini kan ada nok ini nih. Ini ke atas saya langsung. Sehingga pengukurannya pas sampai sini. Coba. Nah, begini, teman-teman, ke atas. Nah, yang ini juga sama ke atas. Jadi nggak terhalang. Nah, jadi nggak terhalang. Oke. Nah, nanti bentuknya kayak begini, teman-teman. Bentuk ininya kayak begini. Oke, ini batu gurinda. Nah, teman-teman, kalau memang udah papas seperti ini kan, teman-teman langsung papas ke sini nih. Nah, ke sini kan. Nah, jadi nokennya kayak begini. Nah, ini ke sini juga kan, papas kan. Nah, gimana sih cara papasnya? Nah, oke, kita buat lagi satu ya. Yang udah dipapas ini ya. Oke, kita buat lagi. Ini papasan 19. Ini yang masih 21. Nah, ini sudah 19 teman-teman papas. Oke. Nah, jadi bentuk teman-teman ini si noken asnya tuh kayak begini. Kalau udah dipapas seperti. Nah, agak melengkung nih biasanya. Nah,
gini. Oke teman-teman, nah gimana sih caranya buat supaya 0,01 nya itu nggak kena? Nah teman-teman, waktu pemapasan gurinda mau finishing, teman-teman mau papas ke atas ini, teman-teman, ini kan gurinda. Nah, ini batu gurinda ya, baratkan ini batu gurinda. Oke, nah teman-teman, kalau memang alatnya bisa mundur sedikit-sedikit 0,01, 0,02, kalau yang saya memang mundurnya bisa sedikit-sedikit. Si gurindanya ini mundur sedikit. Kalau memang udah dipapas 19, ini kan 19. Nah, teman-teman mundurkan sedikit. Jadi si batu gurindanya ini tidak lagi memapas di base circle ini. Oke? Nah, ya 0,02 ada percikan apinya lah sedikit, atau 0,01 mundur sedikit, jangan lagi kena di base circle-nya ini. Nah, ketika udah mundur seperti itu, jadi ada apinya sedikit, teman-teman baru papas sedikit-sedikit ke sini. Papas. Nah, 0,01-nya itu nggak bakalan kemakan karena si batu gurindanya itu mundur. Ya kan? Karena si batu gurindanya itu mundur. Nah, jadi teman-teman kalau mau papas ke atas seperti ini, jangan seperti ini, papas seperti ini ke atas. Nanti kalau memang udah 19 di ini, pengukuran juga udah pas 19, jadi nggak kehalang ini ya, pengukuran noken, si nokennya nggak kehalang sama si ini, nggak kehalang sama yang mau dipapas ke atasnya itu, jendolan-jendolannya itu. Nah, rata begini. Oke, jadi agak ada gimana ya, spellingnya, clearnya. Nah, gini segini nih. Nah, jadi kesini bisa, nah gitu, set. Nah, segitu aja. Yang penting pengukurannya 180 derajat. Ini mudah. Oke, jadi mudah, nggak kehalang. Nah, setelah teman-teman mundur, teman-teman lakukan papas ke atas. Nah, otomatis di 0,01-nya itu nggak terpapas lagi. Nah, sedikit ke atas, tapi jangan terlalu ditekan. Oke, teman-teman. Nah, sedikit. Nah, jadi jangan terlalu ditekan. Nah, teman-teman mundurin lagi si batu gurindanya ini. Jadi 0,5. Jadi 0,5. Oke. 0,5 cina. Nah, papas lagi ke atas, sedikit. Nah, akhirnya berbentuk seperti ini. Nah, teman-teman terus gurinda sampai memang ke atas. Tapi jangan terlalu ditekan juga ya ke atasnya. Nanti bentuknya kembali seperti ini. Jadi tinggi kan? Nah, jadi tinggi seperti ini. Jadi tinggi seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, jadi tinggi seperti ini. Ini akan kembali seperti semula. Oke, titik tengah. Nah, jadi dikarenakan si lingkarannya ini jadi kecil, yaitu 19 pinggangnya, maka si titik sentuhnya akan tetap di sini, lebih kecil daripada yang standar ini. Oke, nah jadi aman. Biasanya kan di titik sentuh kalau dial tuh yang bagus antara 85 sampai 90, yang ini 50 sampai 60 derajat. Biasanya ini aman teman-teman. Kalau papas kayak begini juga aman. Bolehlah teman-teman coba, nanti saya kan bikin juga tutorial buat papasnya. Oke, kalau memang di buku begini agak sulit memang penjelasannya. Oke teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, kalau menurut versi saya. Jadi buat teman-teman, jangan asa-asa atau jangan ragu buat papas. Yang penting dalam pengukuran ini, jadi nggak terhalang di pemapasan ini, atau pengukurannya sigmat ini nggak terhalang sama nok-noknya ini. Jadi teman-teman udah jangan, nggak usah perlu lagi kayak begini papasnya. Oke,
Nah, papasnya jangan lagi kayak begini ya. Langsung aja teman-teman papas ke atas supaya si sigmat ini masuk semua. Masuk pas. Ya, lebih bagus jangan ada gerakan, tapi pas pengukurannya. Oke. Nanti ngebentuk seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, terus teman-teman mundurkan 0,01 atau 0,02 ya, 0,01 atau 0,02 terserah teman-teman. Mundur. Nah, baru papas. Ini kan nggak kena lagi nih. Baru papas ke atas. Itu 0,01-nya aman. Nah, tinggal ke 0,02, 0,5 sampai 0,15 atau 1,5 mili ya atas ini ya. Ini kan derajatnya beda-beda. Nah, jangan terlalu ditekan juga. Terus teman-teman sedikit-sedikit lihat kalau memang udah sempurna lingkarannya, boleh berhenti. Tinggal yang sebelahnya lagi. Yang sebelahnya juga sama. Kayak begitu. Oke, teman-teman. Nanti buat prakteknya saya bikin ya sama sekalian sama bubut noken asnya. Ini ada noken as punya Jupiter, papas. Sekalian gimana sih caranya begini. Oke, teman-teman, buat para pemula, buat para senior mohon koreksinya juga ya. Memang versi saya begini. Ya alhamdulillah. Adalah kalau emang ada berisik-berisik sedikit, kalau memang lagi nggak mood, papas tuh aduh berisik semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Segini saja ya. Buat nanti videonya saya bikin lagi buat tutorial di pemapasannya, sekalian prakteknya. Oke, eksperimen terus, tiada henti, jangan takut. Oke, kan kalau dulu memang saya belajar begini belum ada YouTube begini teman-teman. Saya cari tuh di koran-koran apa namanya, koran motor plus, otomotif plus. Saya buat bikin noken as, derajat noken as itu dulu belum ada media. Saya cari-cari di koran-koran itu, terus cari aja gimana cara papas, bukaannya gimana, tutupnya gimana, LSA-nya gimana. Alhamdulillah saya juga ketemu seperti ini. Buat teman-teman semua tinggal buka YouTube aja, sekarang udah banyak cara mendial, cara papas noken as, begini. Oke, hitungannya begini ya teman-teman. Kalau mau ikut versi saya mangga, buat ikut versi orang lain juga mangga. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semangat selalu, riset terus, sehat, dimudahkan rezekinya. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.